Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Masyarakat muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang semoga Allah istiqomahkan kita menjadi pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membaca tafsir At-Tanwir surah Al-Baqarah ayat 124-129. Dan tentu masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita temanya adalah tentang pembangkangan Bani Israel, ya. Karena memang Al-Baqarah ini, ya, adalah salah satu surah Madaniyah yang turun pasca Nabi hijrah. Nah, ketika Nabi sampai di Madinah, yang dihadapi sebagian dari mereka adalah Bani Israel. Nah, maka Allah mengingatkan terkait dengan Bani Israel yang ada di Madinah, kaum Yahudi yang ada di sana, mengingatkan tentang pembangkangan yang telah dilakukan oleh pendahulu mereka. Nah, di Al-Baqarah 124 sampai 129 pembahasannya adalah tentang kakek moyang Bani Israel. Kakeknya siapa Pak? Bani Israel. Berarti kalau ayahnya adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam, berarti kakeknya adalah Nabi Ibrahim, ya. Karena jalurnya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabiullah Ya'qub, kemudian Bani Israel. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada Yahudi Bani Israel yang ada di Madinah, lihat apa yang telah dilakukan oleh kakek mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran berkali-kali Allah sebut. Bahkan ada satu surah khusus, nama surahnya surah Ibrahim, surah yang ke-14. Bahkan dalam solat kita senantiasa kita baca apa? Nama Ibrahim. Kapan kita baca Pak? Tahiyat, ya. Ketika kita tahiyat setiap solat, di tahiyat pertama kita baca nama Nabiullah Ibrahim. Rakaat tahiyat yang kedua juga, tahiyat akhir juga kita membaca sholawat kepada siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Allah menggandengkan sholawat kepada Nabi Muhammad, itu juga sholawat kepada Nabi Ibrahim, ya. Dan demikianlah Allah memuliakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Karena Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu adalah rasul yang satu sama lain di antara mereka ada keutamaan masing-masing. Dan keutamaan Nabiullah Ibrahim satu, dia kekasihnya siapa? Kekasih Allah. Di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan uswatun hasanah itu kepada siapa Pak? Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Jadi uswatun hasanah itu satu kepada Nabi Muhammad juga kepada Nabi Ibrahim. Kita membaca tahiyat, di tahiyat pertama, tahiyat yang kedua juga pun
menggandengkan salawat kepada Nabiullah Muhammad dan juga salawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita baca ayatnya, bagaimana Allah menyebutkan Nabiullah Ibrahim dan kisah-kisahnya yang ada dalam Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Nah, dalam Al-Quran kalau ada ungkapan iz, ungkapan apa Pak? Iz berarti maknanya adalah ingatlah. Jadi Allah menginginkan Nabi Muhammad SAW supaya mengingat Nabiullah Ibrahim dan juga Bani Israel Yahudi yang mendengarkan Al-Quran, ingat bagaimana Nabi Ibrahim dahulu. Dulu Nabi Ibrahim diuji dengan kalimat-kalimat. Kita masih ingat Pak, dalam pelajaran yang sering kita ambil, sering kita baca, itu Nabi Ibrahim ujiannya banyak. Contohnya apa Pak? Menghadapi Namrud, ujian. Kemudian apa lagi? Ayahnya adalah yang membuat patung untuk disembah, ujian keluarga Ibrahim. Ujian menghadapi penguasa Namrud, ujian menghadapi penguasa. Apalagi ujiannya Pak? Ujian dimasukkan ke dalam, dibakar di dalam api, ujian keteguhan iman. Ujian anaknya diperintahkan oleh Allah untuk apa? Disembelih, ujian keimanan, keteguhan. Ujian untuk meninggalkan anaknya bersama dengan istrinya di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, keteguhan. Meninggalkan Nabiullah Ismail di Mekah saat itu, yang masih tandus, belum ada tanda-tanda kehidupan manusia di situ. Nah, ini Allah bilang, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Gagalkah Ibrahim? Allah bilang, lalu Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menunaikannya dan menyempurnakan. Jadi Nabiullah Ibrahim contoh. Itulah mengapa Allah bilang Nabi Ibrahim ini uswatun hasanah. Yang sering kita baca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kepada Nabi Muhammad. Ya. Di ayat lain, fi Ibrahim, sungguh terdapat pada diri Ibrahim juga adalah uswatun hasanah. Ya. Ujian yang dihadapi Nabiullah Ibrahim tidak terhitung. Allah bilang Nabi Ibrahim itu menyempurnakan, lulus dalam ujian. Jadi kalau dalam kuliah itu ada biasanya kalau lulus IPK-nya Pak ya. Ada IPK kalau sempurna cum laude. Ya. Dan cum laude juga ada berjenjang. Magna cum laude tertinggi. Ya. Nilainya mencapai 3,99 cum laude tertinggi. Nah, Nabi Ibrahim demikian, fa'atammahunna. Jadi Nabi Ibrahim menyempurnakan semua ujian. Ya. Menghadapi ayahnya, Nabi Ibrahim lulus. Menghadapi Namrud, Nabi Ibrahim lulus. Dibakar dalam api, Nabi Ibrahim sabar, Allah selamatkan. Diperintahkan menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim lakukan. Diperintahkan meninggalkan anaknya yang sudah mulai bisa diajak untuk bermain dan bekerja, ikhlas Nabi Ibrahim. Maka di antara Nabi Ulul Azmi adalah Nabiullah Ibrahim karena kesabaran. Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Baik, dalam tafsir At-Tanwir dikatakan ayat-ayat terdahulu mengungkapkan tentang ahli kitab Bani Israel
Nah, kelompok ayat ini menerangkan nenek moyang ahli kitab, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayat-ayat tersebut membicarakan tentang pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia di zamannya. Tatkala jamaah sekalian, tatkala Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian, apa kata Allah? Kata Allah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Berarti ujian itu supaya naik level, Pak. Ya. Kita belajar dari ayat ini, Allah turunkan ujian kepada manusia supaya apa? Mengangkat derajat manusia. Anak-anak ketika SD naik SMP ada ujian. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada ujian. Nah, dalam kehidupan ini pun penuh dengan ujian. Allah sudah bilang, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan supaya menguji manusia. Maka semua hidup ini ya tiada lain adalah ujian. Cuman alhamdulillah ya, umat Islam ini kata Nabi semuanya baik, Pak. Kalau diuji dengan harta yang melimpah, dia ngapain orang Islam? Syukur. Diuji dengan kesempitan harta, ngapain orang Islam? Sabar. 2 orang Islam dalam menghadapi ujian. 1 menggunakan sayap kesabaran, 2 menggunakan sayap kesyukuran. Maka Nabi bilang demikian, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu luar biasa. Kalau ditimpa kesusahan dia sabar, kalau ditimpa kelapangan dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua baik. Dan itu kita pelajari dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah bilang, qala wa min dzurriyyati. Allah tadi bilang, Pak, wahai Ibrahim, saya akan mengangkat kamu sebagai pemimpin. Apa kata Ibrahim, Pak? Anak-anak saya juga, keturunan saya juga. Berarti Nabi Ibrahim tidak melupakan siapa? Anaknya, generasinya. Apakah Allah ijabah doa Nabi Ibrahim, permintaan Nabi Ibrahim supaya menjadikan anak-anaknya sebagai pemimpin? Allah ijabah. Cuman ada ketentuan. Allah bilang, qala la yanalu ahdiz zalimin. Baik, aku akan menjadikan keturunanmu sebagai pemimpin. Tetapi ingat, di antara keturunanmu ada yang zalim, ada yang murka kepadaku, kata Allah. Nah, yang zalim tadi, yang murka kepadaku, yang tidak ikut ketentuanku, kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Sungguh orang-orang zalim tidak akan mendapat janjiku. Allah berjanji menjadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, menjadikan keturunan Ibrahim sebagai pemimpin. Maka keturunan Nabiullah Ibrahim, keturunan para nabi. Siapa? Nabi Ismail, nabi. Nabi Ishak, nabi. Dari Ishak keturunan Nabiullah Yakub alaihissalam, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel sungguh sangat banyak. Kenapa? Janji Allah, Pak. Berarti kita pun demikian, kita belajar Nabi Ibrahim, kita doa, juga jangan lupa doa generasi setelah kita. Nabi Ibrahim demikian doanya. Ketika minta kepada Allah supaya istiqomah sholat, ingat siapa? Keturunannya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini doa Nabi Ibrahim. Maka jamaah sekalian, di antara doa Nabiullah Ibrahim itu banyak di surah Ibrahim sendiri dari ayat 35. Jadi silakan nanti bisa dibuka surah yang ke-14 ayat yang ke-35 ya. Dari situlah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam 1 halaman full ke bawah.
Artinya Nabi Ibrahim berdoa bukan hanya untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, untuk generasi setelahnya. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dalam tafsir At-Tanwir. Ayat ini mengandung pesan dan isyarat bahwa kepemimpinan dan keteladanan itu berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta pengetahuan dan keberhasilan dalam aneka ragam ujian hidup. Karena itu kepemimpinan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim, yakni orang yang berlaku aniaya. Dalam konteks Indonesia, kita lihat kepada negeri kita. Pemimpin niscaya dipilih dengan saksama dari anak bangsa yang terbaik, ditinjau dari berbagai aspeknya. Tidak pada tempatnya seseorang dipilih menjadi pemimpin karena faktor kesamaan golongan, suku, agama, organisasi massa dan partai politik. Itulah mengapa dalam Al-Quran ada ayat tentang pemimpin, Pak. An-Nisa ayat 59. Atau kita kenal dengan ayat ulil amri. Pertanyaannya, ulil amri itu siapa? Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi ada kata-kata atiu, taat. Tapi giliran Allah sebut ulil amri, Allah tidak sebutkan atiu, tetapi langsung kita dengar ayatnya, Pak ya. Ya ayyuhallazina amanu atiullah, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri, tanpa ada wa atiu ulil amri. Berarti taat kepada ulil amri itu terikat terhadap taat kepada Allah dan Rasulnya. Kapan ulil amri mengajak untuk menentang Allah dan Rasulnya, berarti tidak ada ketaatan di sana. Nah, ayat 59 ini terkadang dilihat satu ayat saja, Pak. Jadi ayat ke-59 ini ayat untuk masyarakat kita nih. Kita diperintahkan taat kepada pemimpin kita, ulil amri. Selama ya senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Cuman ingat, ada ayat juga untuk pemimpin. Mana ayatnya? 58. Ayat sebelum ini itu berbicara tentang pemimpin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk meletakkan amanah kepada yang berhak memegang amanah, kepada yang mempunyai kapabilitas memegang amanah. Enggak sembarangan amanah diberikan. Apa yang terjadi jamaah sekalian kalau amanah dipegang kepada orang yang tidak kompeten dalam mengurus amanah tersebut? Kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kapan amanah diberikan kepada orang yang tidak berhak memegang amanah, tidak mempunyai kemampuan memegang amanah, sampai bilang Nabi, maka tunggulah kiamat. Maka demikian. Nah, tafsir At-Tanwir kemudian menjelaskan siapa itu ulil amri. Ulil amri tidak hanya mereka yang mendapatkan amanah memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, itu. Namun ulil amri itu mencakup siapapun yang mendapatkan amanah. Baik amanah di bidang pemerintahan, amanah di bidang legislatif, ataupun amanah kemasyarakatan. Ya. Berarti ya, dia sebagai pimpinan persyarikatan, dia adalah ulil amri di persyarikatan tersebut. Dia memegang amanah di suatu masyarakat, apakah dia kelurahan, dia sebagai lurah, ataukah dia sebagai camat, berarti dia sebagai ulil amri di kecamatan tersebut, di kelurahan tersebut. Artinya tidak hanya sebatas pada mereka yang mempunyai tampuk kekuasaan tertinggi. Siapapun yang diberikan amanah baik di bidang pemerintahan ataupun di bidang masyarakat, organisasi, maka dia
ulil amri di tempat tersebut. Berarti siapapun yang berada di bawah kepemimpinannya, dia taat kepada ulil amri tersebut selama tidak keluar daripada ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim kemudian menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Maksudnya Baitullah di sini adalah Makkah, Pak. Ya. Jadi sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kalau kita umroh, itu ada yang kita kenal dengan tanah haram. Ya, Pak ya. Tanah haram itu di mana? Ada di Mekah, ada juga di Madinah. Nah, Nabi itu pernah menyampaikan sabdanya. Nabi Muhammad itu pernah bersabda seperti ini, Inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim itu mensucikan Mekah. Maka dikenal dengan Al-Haram Al-Makki, tanah haram yang ada di Mekah. Tidak boleh dibunuh hewan buruan yang ada di sana, tidak boleh dibunuh hewan-hewannya, tidak ditebang pohon-pohonnya dan seterusnya. Wa inni haramtul Madinah. Tetapi Madinah, siapa yang menjadikannya suci, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua sosok ini, sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam mensucikan Mekah, adapun Nabi Muhammad menjadikan Al-Madinah Al-Munawwar sebagai juga tanah haram juga. Jadi bukan hanya di Mekah tanah haram, dan juga selain di Mekah juga ada di Madinah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau kita umroh, ada yang kita kenal dengan maqam Ibrahim. Ya, Pak ya, maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan makam, tetapi apa? Tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan anaknya. Nah, salah satu keutamaan Umar bin Khattab, Pak. Jadi Umar bin Khattab itu pernah bangga. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, usulan saya itu suatu ketika pernah persis dengan ayat Allah. Jadi sebelum ayat ini turun, bunyinya, jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat. Maka setelah kita tawaf itu 7 kali, kita disunnahkan sholat di belakang apa? Maqam Ibrahim. Nah, dulu sebelum ayat ini turun, itu Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, gimana kalau kita sholat di belakang maqam Ibrahim ini? Belum ada ayat ini. Nabi diam sejenak, turun ayat ini, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat. Artinya sholat engkau di belakang maqam Ibrahim. Itu kebanggaan Umar bin Khattab. Itu kebanggaan yang pertama. Dan ini gak main-main, 3 kali usulan Umar bin Khattab itu sesuai dengan ayat Allah. Nah, biasa kita pengen senang, Kak, kalau misal usulan kita, masukan kita itu ternyata sesuai dengan masukan pimpinan kita, pemimpin kita. Saya mengusulkan demikian, ternyata sesuai dengan keputusan apa yang saya ucapkan. Yang kedua, kata Umar bin Khattab kepada Nabi, wahai Nabi, yang datang kepadamu itu di antaranya ada orang yang niatnya baik, ada orang yang niatnya buruk. Gimana kalau keluargamu itu, istri-istrimu perintahkan berhijab? Nabi diam, ternyata setelah itu turun ayat perintah berhijab. Itu kebanggaan Umar bin Khattab.
Jadi ketika menyebutkan ketika menyebutkan memerintahkan istri Nabi berhijab, ternyata turun ayat hijab. Yang ketiga, dulu pernah terjadi istri Nabi itu iri satu sama lain, ya, iri kepada istri yang lain. Maka kata Umar, kalau saja mereka terus-menerus iri, maka semoga Allah menggantikan mereka dengan yang lebih baik di antara mereka. Maka turun surah At-Tahrim ayat yang kelima, ya, berkaitan tentang peristiwa itu. Nah, ini, ya, jadi ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 125. 126 artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Berarti pelajaran dari Nabi Ibrahim, kita pun, ya, hendaklah mendoakan negeri kita. Kita berada di Indonesia, kita doakan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Supaya Indonesia kita pengen lebih baik, maka kita mulai daripada diri kita sendiri, kita mulai daripada keluarga kita, sebagaimana Nabi Ibrahim memulai dari keluarganya, memulai dari istrinya Hajar, memulai daripada Sarah, memulai daripada anaknya Ishak dan juga Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Maka Nabi Ibrahim doa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, maksudnya Mekah. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Mekah itu tandus tanahnya, Pak, gersang. Maka Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim itu, Nabi Ibrahim sendiri menyampaikan, memohon kepada Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, saya ini tinggalkan sebagian daripada keturunanku biwadin, di suatu lembah ghairi dzi zar'in, tidak memungkinkan untuk tumbuh tanaman. Tapi di ayat ini Nabi Ibrahim bilang, berikanlah rezeki dari buah-buahan. Sedangkan untuk tumbuh tanaman pada saat itu sulit. Yang ada padang pasir, yang ada tanah gersang. Tetapi kalau kita datang umroh ataupun kita melaksanakan haji, semua jenis buah-buahan ada di Mekah. Apa yang kita cari, insya Allah ada. Kecuali mungkin apa yang nggak ada mungkin. Jengkol, ada nggak Pak? Nggak ada. Pete belum dapat. Nah, doa Nabi Ibrahim demikian, ya Allah, berikanlah rezeki buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman, kepada orang kafir pun aku berikan kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Berarti Nabiullah Ibrahim alaihissalam menginginkan negeri yang ideal, ya, negeri yang ideal. Maka di sini disebutkan Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah untuk menjadikan negeri Mekah negeri yang aman dan mengaruniakan rezeki buah-buahan di negeri tempat ia meninggalkan anaknya sematawayang. Bayangkan kisah itu, Pak. Meninggalkan kampung halamannya di Syam, ya, datang kemudian ke Mekah. Di Mekah ia tinggalkan istrinya dan anaknya, kemudian tanpa mengucapkan apa-apa, sedikit pun dia tidak mengucapkan apa-apa, kemudian berbalik pulang. Dan istri Nabiullah Ibrahim juga sangat sabar. Pertanyaannya cuma satu, Pak, istrinya. Allahu amaraka bihadza, Ibrahim. Yang memerintahkan ini Allah. Gitu. Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini? Kata Ibrahim, ya. Maka istrinya pun menjawab, idzan lan yudayyi'an Allah. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Alhamdulillah Allah hadirkan sumur Zamzam di zaman Nabiullah Ismail alaihissalam. Allah
hadirkan buah-buahan yang datang dari segala penjuru datang ke Mekah berkat doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ayat ini Pak, itu sama ya, artinya mirip dengan surah Ibrahim ayat 35 ya, ayat 35. Jadi yang pertama poinnya adalah Nabi Ibrahim ini peletak dasar pembangunan umat ya. Maka kita kenal juga Nabi Ibrahim sebagai bapaknya tauhid, pejuang tauhid utama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu selain nabi-nabi yang lain pun juga pejuang tauhid. Karena tidaklah semua nabi kecuali mengajak kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Tidaklah satu umat kecuali kami utus kepadanya Rasul supaya mengajak kepada tauhid, menyembah Allah dan meninggalkan tagut. Semua nabi kayak gitu. Poin yang kedua adalah bagaimana menuju negeri yang ideal. Bagaimana menuju negeri yang ideal? Satu, mendoakan negeri. Kedua, mendidik diri dan keluarga. Dari diri yang baik muncul keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik muncul masyarakat madani, masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang baik punlah kemudian menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Poin yang ketiga dalam tafsir At-Tanwir terkait dengan kelompok ayat ini adalah bagaimana memperhatikan pendidikan generasi penerus. Maka dalam ayat 127 dan 128 ini berbicara tentang generasi. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail anaknya. Berarti Nabi Ibrahim ini tatkala mengerjakan kebaikan, anaknya diajak. Tatkala meninggikan pondasi Ka'bah, yang dulu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Jadi Nabi Ibrahim tidak membangun dari awal, tapi sudah ada pondasinya, Pak. Pondasinya sudah ada, tinggal ditinggikan. Sebagian para ulama tersebut mengatakan karena berkali-kali terjadi banjir bandang saat itu, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW pun pernah dilakukan renovasi atau perbaikan terhadap Ka'bah. Dulunya tidak kubus, tidak kotak, sekarang kotak Pak. Dulunya tidak kubus, tidak kotak, kemudian karena bahan tidak cukup saat itu zaman Nabiullah Muhammad SAW, maka dicukupkan seperti yang ada sampai saat ini. Nah, Nabi Ibrahim memperhatikan generasi penerus jamaah sekalian. Ia mengajak anaknya supaya meninggikan pondasi Ka'bah. Berarti mengajak anaknya supaya ibadah, taat kepada Allah. Pelajaran berikutnya, Nabi Ibrahim itu senantiasa doa, Rabbana taqabbal minna. Ini doa Nabiullah Ibrahim AS diajarkan kepada kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apa Pak? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa ini sering-sering kita baca setelah ibadah, Pak. Ini Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan pondasi Ka'bah. Yang memerintahkan adalah Allah, dia adalah Nabi di tempat yang mulia di Mekah. Perintahnya adalah perintah terbaik karena pondasi Ka'bah kelak akan menjadi kiblat kaum muslimin. Tetapi tidak lupa supaya diminta diterima amalnya. Gak ada di antara kita yang meyakini bahwa amalan saya yang saya kerjakan tadi maghrib, tadi subuh, tadi zuhur itu diterima Allah. Saya yakin belum bisa kita pastikan. Maka doa yang sering-sering kita baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan itulah doa yang dibaca Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah meninggikan pondasi Ka'bah. Bersama siapa? Bersama dengan anaknya.
Tidak sampai di situ jamaah sekalian. Tidak hanya satu generasi. Ternyata Nabi Ibrahim mendoakan generasi berikutnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim doa, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha menerima taubat. Berarti doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini gabungan dari ayat 127 sampai 128. Dan ini yang dibaca oleh bapaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim AS. Ya. Maka khawatir kita dikatakan sombong tatkala enggan membaca doa ini setelah kita beramal. Setelah kita sholat, setelah kita melaksanakan amalan ibadah kita baca. Ya. Karena doa apa? Doa supaya diterima amal dan juga doa supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa isinya dua. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan yang telah kami usahakan. Innaka antas samiul alim, Engkau yang Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Yang kedua, wa tub alaina, ya Allah, kalau saja dalam amalan kami tadi ada niat-niat yang terselip bukan untukmu, wa tub alaina, ampuni kami, maafkan kami. Innaka antat tawwabur rahim, Engkau adalah zat yang Maha menerima taubat, Engkau adalah zat yang Maha pengasih. Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan doanya. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran. Siapa yang dimaksud ini, Pak? Jadi Nabi Ibrahim doa kepada Allah, ya Allah, utuslah kelak seorang rasul dari kalangan mereka. Siapa doa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti Nabi Muhammad ini kedatangannya itu didoakan sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, kalangan bangsa Arab, kalangan suku Quraisy, ya. Kalangan yang ada di Mekah. Untuk apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Demikianlah Nabiullah Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada suku Quraisy, kepada masyarakat jahiliyah, kepada sahabat-sahabatnya. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada bahkan bukan hanya menolak, tetapi menolak dan menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbayanglah dalam benak Nabi Ibrahim, kelak anak keturunannya akan meneruskan ibadah yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diantara anak cucunya akan lahir generasi penerus kenabian dari jalur Nabi Ishak, dari jalur Nabiullah Ismail alaihissalam. Ia bermohon sungguh-sungguh kepada Allah, wahai Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari keturunan dan kerabat kami yang mengajarkan kitab suci. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu diantara para ulama menafsirkan hikmah itu hadis. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran dan juga membacakan hadis. Membacakan hikmah yaitu hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Ini masih masuk kepada doa Nabi Ibrahim, baik.
Jadi doa Nabi Ibrahim tadi bisa dibaca di surah yang ke-14 ayat 35. Ya. Jadi di situ ayat 35 mencakup doa untuk negeri, mencakup untuk doa untuk sendiri, doa untuk keluarga dan generasi setelahnya. Ya. Allah kemudian berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang sedangkan dia mengerjakan amal kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim. Jadi agama Ibrahim seringkali diungkapkan dengan millah Ibrahim. Ya, millah apa? Ibrahim. Maka di antara ungkapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ungkapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya solatku. Wa nusuk. Nusuk itu terkadang diartikan sebagai kurban, hewan sembelian, maknanya nusuk. Atau juga manasik, ya, ibadah-ibadah manasik haji yang kita lakukan itu juga bisa diartikan dengan nusuk. Wa mahyaya, kehidupanku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sekian banyak nabi, Allah memilih 25 nabi. 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, Allah memilih ulul azmi lagi. Sebanyak 5 nabi dan rasul. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Nuh alaihi salam. Dari 5 nabi ini karena kesabarannya dalam dakwah yang luar biasa, Allah memilih 2 uswatun hasanah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dari 2 nabi uswatun hasanah ini yang Allah senantiasa gandengkan dalam salawat yang kita baca, itu Allah memilih 1 kekasih Allah, yaitu dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa dia melebihi makhluk manusia biasa, akan tetapi keimanannya begitu dalam dan murni, ya. Maka ayat-ayat yang kita baca tentang Ibrahim itu ayat-ayat yang mengajak kita untuk menguatkan tauhid, tiada lain seperti itu. Maka dikenallah sebagai bapak tauhid. Keimanannya sangat dalam dan murni, disertai perbuatan dan amal kebaikan dalam segala hal. Dia adalah mata air dan sumber yang memancarkan 3 agama yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, ya. Pengikutnya adalah bangsa Yahudi. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam, pengikutnya adalah Nasrani. Kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang mendengar kedatanganku, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku kecuali dia penghuni neraka. La yasma'u bi, kata Nabi. Tidaklah ada orang yang mendengar saya datang, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman sampai meninggal, kecuali dia adalah penghuni neraka. Berarti agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah agama nabi-nabi terdahulu. Agamanya sama, risalahnya sama. Maka pengikut para nabi, pengikut Nabiullah Musa alaihissalam, pengikut Nabiullah Isa alaihissalam, tatkala mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tiada jalan kecuali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah sekalian yang dapat kita ambil daripada kelompok ayat yang berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya. Dan kita telah mengambil tadi yang pertama peran Nabiullah Ibrahim dalam bidang agama, dalam bidang sosial, dan juga dalam bidang mendidik generasi penerus. Maka poin dalam tafsir Tanwir ini ada 3 terkait dengan ayat ini. 1, Nabi Ibrahim peletak dasar pembangunan umat, yaitu dasar tauhid. Kemudian Nabiullah Ibrahim memikirkan bagaimana menjadi negeri yang ideal. Kemudian Nabiullah Ibrahim juga memikirkan pendidikan generasi penerus. Karena yang akan menggantikan kita tiada lain adalah penerus kita, dan kita khawatir, ya, generasi penerus kita khawatir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salati wattaba'u syahawati fasawfa yalquna ghayya. Mereka meninggalkan generasi yang lemah agamanya, ya. Di antara ciri lemah agamanya adalah malas salat, malas datang ke masjid, fasawfa yalquna ghayya. Maka kelak dia akan mendapatkan kesesatan setelah itu. Semoga Allah menjaga kita dan juga menjaga keluarga kita. Untuk itu hendaklah kita membaca doa Nabiullah Ibrahim, ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan salat dan juga untuk generasi setelahku. Ini yang dapat kita baca jemaah sekalian. Segala kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan milik kami mohon untuk dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.